Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Dan hari ini adalah sesi baru di YouTube channel gua. Kita bakal masuk di sesi MTO alias Meet the Owner. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama orang yang ada di sebelah gue. Tapi sebelumnya mending kita bumper dulu dan kita mulai video. Ya, di video kali ini gue bakal ngobrol sama dia. Dia ini adalah Ardi Arfikri Arbar, teman SD gue. Percaya nggak lo dia teman SD gue? Dan ya, Nurul Fajar Squad. kita ini baru ketemu lagi sekitar tahun lalu atau 2 tahun yang lalu lah ya. Kurang lebih. Ya. Dan pas gue ketemu, ternyata dia sudah hobi motor. Gue cukup aneh tapi ya nggak masalah lah. Gue tetap temenan sama dia, apalagi teman baik, dan dia tetap main motor, jadi satu hobi sama gue. Jadi gue aneh nih karena gue hobi motor. Enggak. Sialan. Gue yang ngeliat aneh aja. Oke, Di, Oke. gue ada beberapa pertanyaan nih sama lo nih sebagai owner dari motor yang ada di belakang kita. Sebenarnya tuh hobi motor tuh sejak kapan sih? Gue udah tahu nih, ini bakal pertanyaan yang dilempar di awal. Ya kan tadi udah ada skripnya, Pak. Iya, bukan gitu. Cuma memang dulu Junior tahu gue sebagai orang yang hobinya mobil. Memang dulu kan kita sering Ya. berkelana bareng-bareng roda 4 juga. Dan baru sekitar kurang lebih SMA akhir kayaknya. SMA akhir. SMA akhir mulai demen sama motor dan memang masuk ke dunianya gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu gue SMP gue doyan, cuma tapi sekedar ya udah paling ya gabung sama anak-anak motor, tapi nggak pernah kepikiran untuk kayak gue kayak pengen ngebangun motor atau gue pengen jadi anak motor per se gitu ya. Cuma sekedar Penikmat aja. nikmat aja gitu. Baru ya SMA akhir lah mulai kayak kayak gue pengen punya motor asik nih gitu. Oke. Gitulah kurang lebih. Berarti emang udah dari SMA akhir ya? Berarti ya semenjak gue nggak ketemu sama lo baru kenal sama dunia motor. Bener kan? Kita terakhir ketemu SMP lah ya. SMP, men. SMP, pas SMP nggak pernah ketemu lagi memang. Udah, ya berarti Iya. lo kenal motor dari orang lain lah. Iya, Oke. iya, betul. Nah, di belakang gue ini kan sebenarnya motor custom ya? Motor custom. Kenapa lo milihnya tuh motor custom gitu? Di saat banyak motor lain, brand pabrikan yang bagus kan? Betul. Karena mungkin kalau diambil route-nya itu lebih ke gue adalah orang yang senang banget berkreasi, menonjolkan ciri khas gitu loh. Gue senang banget customization dari dulu, mulai dari mobil, motor, sampai hal perintilan pun gue suka hal-hal yang bentuknya custom. Jadi gue suka sesuatu yang memang bener-bener menunjukkan diri gue tuh siapa. Lo suka DIY lah istilahnya. Gue suka banget DIY, gue suka banget ya ngotrek-ngotrek barang lah segala macam. Nah kalau untuk motor sendiri, sebenarnya kalau motor custom yang mau kan custom tuh modelnya banyak ya, Iya. ada chopper apa segala macam. Kalau custom yang modelnya kayak gini, itu udah lumayan lama sih. Dari dulu zaman kita SMP pun kita pernah mimpi. Jadi dulu waktu gue SMP, gue bawa Mio putih, Junior bawa Revo Koperasi, ya kan? Nah dulu kita waktu motoran bareng tuh suka duduk ala-ala kalau kita ngebayangin kalau kita bawa motor-motor yang modelnya kayak gini. Iya. Kalau Fajri duduknya tegak gitu kan, bayangin bawa motor racing, nah gue duduknya agak jauh ke belakang, ngebayangin gue bawa bobber atau Brad atau Scrambler dan kawan-kawannya. Dan kebetulan baru terrealisasi ya beberapa tahun ke belakang lah ya. Oke. Dan ya, jadi kalau selera, mungkin kalau klasik custom ini kan klasik juga ya. Itu gue mungkin juga influence dari bokap yang kebetulan memang udah ngeracunin gue sama Hobinya hal-hal jadul gitu ya. Hobinya jadul gitu ya. Klasik banget. Jadi ya motornya juga ya mencerminkan hobi-hobi gue. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Berarti ini dia adalah pencinta motor custom, gue pencinta motor standar pabrik ya. Tapi racing Tapi nggak standar juga motor lu. dikit. Udah hilang itu Nggak standarnya. maksudnya yang standarnya dikit. Sisanya Oke. racing. Sekarang kita udah tahu kalau motor ini tuh motor yang custom ya. Nah, sekarang kita ngebahas dari basicnya motor ini tuh apa? Oke. Jadi mungkin beberapa subscriber langsung lihat ini bisa kelihatan ini basicnya Thunder tapi yang 125. Oke. Yang mesinnya kecil. Kan ada Thunder yang 2,5, Iya. yang gede yang knalpotnya 2, ini Thunder 125 irit tapi memang kalau lari dia Cukup bertenaga lah. seala kadarnya lebih tepatnya. Oh, malah nggak ada tenaganya ya? Secukupnya aja kalau lari. Dan soalnya ban segede gaban, Iya sih. rangka berat segala macam. Jadi kalau lari ya kita memang motornya itu buat mejeng jalan pelan-pelan, bukan Dilihat orang. betul motor kosmetik lah, bukan motor performance. Oke. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, dari si Thunder 125 ini lu custom menjadi model custom apa sih ini namanya? Ini persilangan gitu ya. Gue nggak tahu nih sebenarnya modelnya apa, cuma
dulu waktu pertama kali doyan motor-motor jadul, yang pertama kali terlintas di kepala adalah Bread ya ini. Bread Cafe Scrambler. Tapi di awal tuh pengen bangunnya Cafe Racer sebenarnya, yang buntutnya ada buntut Hornetnya itu ya. Hornet ya. Nah cuma setelah mencoba punya teman gue yang Cafe Racer, ternyata agak sakit ya. Si cocok tuh ya. Agak sakit gitu. Si cocok tuh. Agak sakit di sini terutama nih Pak nih. Kurang nyaman lah gitu. Jadi akhirnya gue dan kebetulan gue memang suka jalan-jalan ke tengah hutan, naik gunung segala macam, kepikiran pengen punya motor yang gue ajak kemana aja nurut. Nah, jadilah kepikiran, udahlah waktu itu sudah setengah jadi, bentukannya udah kelihatan ya kan, kayaknya mau udah jadiin scrambler aja, meskipun ini nggak scrambler ya, ini memang bukan scrambler pure lah ya. Kan biasa scrambler tuh ringan kelihatannya kan, tinggi banget. Kalau ini masih masuk ke dua alam lah, masih ala-ala bread lah ini ya. Ya masih ala-ala bread, cuma mau dibawa ke tengah hutan, naik gunung. Buat itu pernah naik Papandayan, pernah ke Belantara Subang juga, masih oke. Nurut, nggak ada masalah dan nyaman sih. Kita udah ngebahas tentang motornya, ini motornya banyak sejarahnya ya. Sekarang gue mau dari ownernya nih. Sejarah. Selama lu memiliki motor ini, itu sebenarnya perawatannya susah nggak sih, atau ada masalah apa aja? Banyak. Ini yang gue seneng kalau ngobrol sama orang custom nih. Pasti banyak masalah gitu loh. Banyak Gitu. banget. Bisa dijelasin nggak? Yang paling sering deh, paling umum. Ya, jadi motor ini mulai nyentuh aspal tuh kurang lebih tahun 2017. Oke. Dan dari pertama kali nyentuh aspal pun sampai kurang lebih sekitar 2 tahun 3 tahun setelahnya masih suka ada masalah-masalah perintilan yang muncul karena wear and tear, tapi juga karena memang yang namanya custom mungkin nggak sempurna ya bentukan build segala macam, karena bukan perhitungan pabrik gitu ya. Betul. Banyak banget masalah-masalah mulai dari kecil sampai gede yang gue alamin. Oke. Masalah terkecilnya mungkin kalau misalnya itu kita lihat di suspensi depan kali ya. Iya. Itu kan kalau misalnya lihat shock travelnya jarak dari Ban ke segitiga atas ya. bukan ke segitiga, malah dari spakbor atas itu ke klakson. Iya. Kan agak pendek ya. Ground clearance-nya kecil lah gitu ya. Padahal saya bawa naik hutan segala macam kan. Oke. Jadi waktu itu pernah naik Papandayan, begitu turun spakbornya pengok ke dalam. Karena mentok Mentok terus. sama klakson. Tapi kebetulan klaksonnya masih sehat, masih bunyi. Which is aneh, jadi motor custom tuh jarang ada klaksonnya. Iya, ini mah ada. Ada. Jadi masih sehat, masih ya road safe lah gitu. Nah, itu mungkin masalah kecilnya yang kayak gitu. Salah perhitungan doang. Nah, masalah besarnya misal kayak dulu karburator aslinya Tidak cukup kuat. Bukan nggak cukup kuat sih, lebih tepatnya udah umur juga kali ya. Terus wear and tear segala macam, karburatornya penyakitan, sering batuk, terus kadang-kadang suka nggak nyala ya, kurang reliable lah kasarnya. Sampai akhirnya harus diganti full. Ini sekarang kita pakai karbunya Ereking. Oh, berarti emang udah saatnya ganti, dan lu ganti juga untuk kebutuhan kustomisasi lu juga kan. Tapi itu pun nggak langsung ganti. Awalnya kayak benerin perintilannya dulu. Yang namanya DIY kan. Gue pengen benerin dulu gitu. Pilot jetnya kali ini kurang apa atau apanya, kita benerin perintilannya sampai beneran kayak ini udah nggak kena nih kayak. Oke. Akhirnya langsung diganti karbu Ereking full. Ya banyak, pernah tangkinya bocor juga. Iya, gue tahu sih. Iya kan. Bocornya bukan bocor pecah, bocornya bocor yang nggak kelihatan. Tiba-tiba lagi jalan kok pantat gue bawa bensin, kan? Bensin habis. Iya. Tiba-tiba di sini bawa bensin, besoknya pantat gue perih kan, luka-luka. Ya itu adalah ya banyak lah problem-problem kecilnya yang lumayan mengganggu. Cuma ya pasti itulah seninya sih. Seninya di sana. Betul. Gue ngerasain kayak ketika sebelumnya kan sebelum pakai motor ini gue pakai Supra X sih. Yang itu motor kebal kayak. Kalau dibandingin sama mobil tuh kayak Land Rover lah kayak. Mau diapain juga tahan banting. Supra X tuh tahan banting. Reliable banget. Tinggal ganti oli kan, das mau 12 keluar kota juga nggak pernah ngambek. Kalau ini pertama kali jadi waktu itu karburatornya masih belum ada filternya. Lagi dari sini ke Bandung, pas banget di tanjakan Padalarang ya kan, tiba-tiba mati tuh karena hujan. Minggir dulu ya kan, bersihin karburator dulu, keringin, jalan lagi jalan, hujan lagi, berhenti lagi. Banyak lah. Memang berarti motor custom ini memberi pembelajaran penting lah ya bagi owner-ownernya. Asli. Gue ketika motor ini udah nyentuh aspal, banyak banget belajar dari ketidaksempurnaannya, tapi juga belajar mensyukuri kalau motor gue keren cuy. Iya, motor. Mau diapain juga naikin motor ini ganteng. Oke. Gak bisa kita pungkiri itu kan. Enggak sih, gue mungkiri sih. Gantengan motor gue soalnya. Oke lah. Gue setuju lah itu. Oke. Ya, jadi sebenarnya banyak suka duka selama memiliki motor ini. Banyak banget. Sebenarnya sih
mungkin kekurangan dari motor custom memang karena dia build by hand ya. Jadi bukan perhitungan pabrik. Jadi tetap butuh penyesuaian. Banyak banget. Selama pemakaian, selama pembuatan itu masih butuh penyesuaian. Dan disitulah seni dari customisasi. Betul. Bikin banyak belajar, bikin banyak bersabar. Ya, sabar banget. Pernah sekali jadi lagi di parkir ya, nggak tahu apa-apa, pagi-pagi pas bangun tangki bensinnya kosong. Bensinnya hilang. Filternya bocor. Mantap. Kita nggak tahu apa-apa. Kudu Tiba-tiba banyak-banyak sabar ya. harus banyak bersabar memang. Sama banyak-banyak duit. Iya, itu yang namanya hobi. Oh, iya. Hobi itu kan Oh iya priceless. sih, oke. ya kan? Yang namanya hobi nggak usah ngomongin duit. Iya, Oke? betul. Iya, oke, Karena kalau udah gitu, udahlah. uang itu gak ada namanya. Oke, tadi udah kita bahas semuanya ya. Sekarang mungkin di akhir, lu mungkin ada pesan buat para owner di luar sana yang pengen mencoba, gue pengen bikin motor custom nih, atau gue pengen punya motor custom nih. Mungkin lu ada pesan-pesan mungkin buat mereka? Buat teman-teman yang mungkin mau pertama kali terjun ke dunia custom, mau pengen punya motor yang benar-benar mencerminkan diri lu, kalau pertama sih yang pasti janganlah tahan. Karena ini gue ngebangun motor ini butuh proses riset yang cukup lama. Kayak gue pengen ngebentuk apanya, konsepnya apa segala macam. Jangan sampai kalian kayak gue pengen motor custom, langsung jebolin bengkel, langsung jadi. Tapi ketika udah jadi banyak lagi yang pengen dirubah setelahnya. Kan kalau untuk kayak gitu, yang namanya custom tuh kan proses memang. Cuma kalau misalnya kalian langsung keluar duit banyak di depan tanpa ada riset yang mendalam, lu pengennya apa, dari nggak cuma dari liatnya ya, tapi riding position segala macam, itu bakal berpengaruh banget sama experience lo ketika punya motor nanti gitu loh. Jadi build something that yang nggak cuma enak di mata, tapi juga enak ketika dikendarai. Itu pasti nomor satu. Dan yang kedua, perlu diingat juga kalau custom tuh banyak banget modelnya, mulai dari scrambler, cafe, chopper. Dan yang pasti kalau lu pengen ngebangun motor-motor kayak gitu, jangan dinanti-nanti, bangun aja dari sekarang. Karena kalau misalnya kita ngomongin duit segala macam, itu pasti bakal datang, itu pasti bakal ada. Tapi yang namanya punya motor custom tuh memang feel-nya beda, pride-nya beda. Ini bener-bener nggak bisa digantiin. Jadi kalau misalnya lu memang bener-bener suka, bener-bener hobi, cari orang-orang yang mungkin satu hobi sama lu pasti bakal nemu jalan yang kira-kira untuk bikin motor lu lah gitu, untuk merealisasikan apa yang lu pengen. Jadi jangan kayak aduh nanti aja deh, kayak gue takut nih kalau bikin motor custom ntar nggak bisa gini segala macem. Riset aja dulu, ntar cari komunitasnya, temuin orang-orang yang cocok, lu pasti bakal bisa dapat motor yang sesuai sama impian lu. Gila, itulah pesan-pesan dari orang yang sudah megang motor custom selama kurang lebih 3 tahunan lah ya. 3 tahun 4 tahun lah. 3 tahun 4 tahun. Proses ngebangunnya yang lama sebenarnya. Proses ngebangun, perjalanan hidupnya bersama motor ini dan lain-lain, itulah pesan dari dia. Thank you banget ya Hardi udah mau ngobrol sama gue. Gimana nih? Gini. Oke. Salam corona kan ceritanya. Tapi kita kurang jauh nih kayaknya. Ini udah 17 meter, men. Oke. Oke, terima kasih semuanya yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa di subscribe ke channel gua kalau belum subscribe, like video ini kalau kalian belum like, komentar di bawah apakah kalian senang sama modelan-modelan custom seperti ini. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagramnya Ardi. Di Instagram lo apa bro? @ardiarbar. @ardiarbar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue Junior cabut, Ardi cabut, and bye-bye. Thank you guys.